telah kita pelajari, perubahan entalpi reaksi bisa dihitung dengan rumus delta H sama dengan H produk dikurang H reaktan. Kita dapat menentukan perubahan entalpi suatu reaksi jika mengetahui nilai entalpi dari seluruh reaktan dan produk. Namun faktanya, kita tidak dapat menentukan nilai entalpi suatu zat secara mutlak. Kita hanya dapat menentukan nilai relatif terhadap rujukan yang telah ditetapkan. Pengibaratan hal ini sama seperti ilustrasi berikut agar mudah dipahami. Dari mana para ahli menentukan tinggi sebuah gunung? Apakah diukur dari permukaan bumi atau permukaan gedung? Bayangkan jika ada dua ahli menghitung tinggi gunung dari sudut berbeda, maka akan menghasilkan tinggi yang berbeda. Hal ini tentu sulit jika tidak ada standar yang disepakati dalam menentukan titik awal pengukuran tinggi gunung. Begitu juga dengan pembelajaran kita hari ini mengenai perubahan entalpi. Entalpi adalah besaran fisis yang nilainya dipengaruhi oleh jumlah dan wujud zat, serta dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Pengukuran entalpi pada suhu dan tekanan berbeda akan menghasilkan nilai entalpi berbeda. Oleh karena itu, disepakatilah suatu keadaan standar, yaitu pada suhu 298 Kelvin dan tekanan 1 atm. Perubahan entalpi standar dapat terbagi menjadi 4, yaitu perubahan entalpi pembentukan standar, perubahan entalpi penguraian standar, perubahan entalpi pembakaran standar, dan perubahan entalpi netralisasi standar. Perhitungan perubahan entalpi reaksi dapat kita hitung yang pertama hukum Hess, yang kedua berdasarkan entalpi pembentukan standar, yang ketiga energi ikatan, dan yang keempat kalorimetri. Kita akan membahas terlebih dahulu mengenai hukum Hess. Salah satu serangga yang dikenal sebagai serangga pengebom atau Brachynos mempunyai cara tersendiri untuk mempertahankan diri pada predator dengan cara menyemprotkan bahan kimia yang memberikan efek panas. Serangga Brachynos mempunyai sepasang kelenjar di bagian perut. Kelenjar tersebut merupakan kantong yang mengandung enzim yang dapat memproduksi senyawa kimia. Kelenjar yang satu menghasilkan hidrokuinon C6H4OH 2 kali, dan yang lain menghasilkan hidrogen peroksida H2O2. Sebelum kedua zat tersebut disemprotkan, secara otomatis terjadi pelepasan secara bergantian dari kedua senyawa tersebut, sehingga terjadi reaksi eksoterm, di mana reaksi yang terjadi yaitu C6H4OH 2 kali aqueous ditambah H2O2 aqueous menghasilkan C6H4O2 aqueous ditambah H2O liquid. Harga entalpi dari masing-masing reaksi dapat diperkirakan berasal dari reaksi yang terlihat pada video ini. Dan dengan reaksi tersebut dapat kita hitung perubahan entalpi reaksi menggunakan hukum Hess. Campuran dalam jumlah banyak dari hidrokuinon dan peroksida ini akan menghasilkan kalor yang cukup untuk mendidihkan campuran, sehingga dengan menekan secara bergantian dari kelenjar yang ada pada perutnya, akan dapat dihasilkan semprotan panas yang dapat menyebabkan predator merasakan kesakitan. Di samping itu, efek panas yang ditimbulkan dari hidrokuinon ini dapat berakibat melempuhnya tubuh predator.